Terima kasih banyak, Masya Allah. Getaran kebahagiaannya tuh jujur sama aku sampai hari ini masih kerasa sih. Wajah-wajah bahagianya teman-teman, wajah-wajah plongnya teman-teman, antusiasnya teman-teman yang luar biasa. Itu rasa amaze-nya itu masih sangat-sangat berasa. Gimana nggak amaze? Dari mulai kelas private Abundant Revolution batch 26 itu kursi penuh, bahkan teman-teman masih begitu banyak antusias buat ikut kelas offline-nya gitu. Itu sebabnya Mas Hendra mengambil inisiatif untuk nggak bikin kecewa teman-teman dengan akan melangsungkan lagi offline kelas di Jakarta untuk istilahnya mengobati rasa rindu yang kemarin nggak tersampaikan yang ikut kelas offline. Kita akan lanjut di Jakarta. Lalu rasa yang tidak kalah luar biasanya itu pada saat reuni Abundant Revolution. Pada saat reuni Abundant Revolution itu pun penuh ruangan dan untuk yang offline itu banyak sekali teman-teman yang belum memungkinkan bisa ikut karena kursinya nggak kebagian gitu. Nah, animo yang sangat indah itu aku nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, Mas Hendra. Kenapa? Karena pada saat kemarin aku tanya, ini orang Surabayanya ada berapa banyak? Mereka angkat tangan. Lalu yang di luar Surabaya ada berapa banyak? Ternyata yang di luar Surabaya itu hampir 75%, Mas. Dari yang angkat tangan itu ya, Iya, tujuh puluh iya. lima persen. Jadi yang hadir pada saat itu di luar teman-teman Surabaya dan sekitarnya, Jawa Tengah dan sekitarnya, itu ada dari Hong Kong, Mas Hendra. Mm-mm. Ada keluarga kita dari Hong Kong itu yang sudah manifestasi sebelumnya. Jadi yang datang-datang jauh ini kebanyakan yang sudah manifest daripada Mm-mm. saat ketemu masih nangis-nangis sedih, pas datang dia udah bercerita, Teteh, suamiku nggak jadi berpisah dengan aku, akhirnya suamiku balik lagi bahkan membelikan aku rumah. Itu yang udah manifest Hmm, itu yang dari Hong oke. Kong, Mas. Jadi kan pas pelukan, sesi pelukan kan pada cerita. Iya, iya, iya. Sesi pelukan tuh pada cerita. Lalu yang di Papua juga sama, bercerita juga, Tete aku sekarang udah lega plong karena waktu itu dia mengalami satu trauma yang cukup besar sekali, suaminya meninggal, anak pertamanya meninggal dan anak terakhirnya meninggal. Jadi dia punya Sorry anak ya. tiga, anak pertama meninggal, anak terakhirnya meninggal. Tiga orang sekaligus berpulang gitu dan dia udah kayak bingung nggak ngerti harus berbuat apa dalam kekecewaan, kesedihan dan rasa kehilangan gitu. Akhirnya waktu itu 30 hari daily rutin sudah dijalani, dia datang dari Papua ke sini betul-betul ingin menceritakan itu gitu. Lalu dari Melbourne, Australia juga datang. Itu rata-rata yang dari luar negeri itu yang udah pada manifest semua, Mas. Rata-rata gitu. Begitupun dari luar kota. Nah, dari luar kota ada yang satu mes nih. Kemarin itu ada seorang bapak, Mas Hendra. Logika simpelnya kan gini, Mas. Kalau seseorang itu udah purna kerja, maksudnya Mm-mm. pensiun. Iya. Kebanyakan dari kita kan mindsetnya adalah aku dapat uang dari kantor, gitu ya. Kalau Mm-mm. udah pensiun kayak udah nggak ada harapan dia dapat dapat duit gede gitu. Nah, uniknya alumni ini dia Bandan Revolution Jakarta datang, Yogyakarta datang, begitu banyak acara tuh dia datang dan dia bercerita, Teteh, kata dia, aku datang lagi ke sini ke Surabaya. Dari kurun waktu Abundant Revolution reuni di Jogja, Mas, sampai dengan Surabaya itu kan berarti 6 bulan ya, kan karena Mm-mm. jarak Mm-mm. antar ini kan 3 bulan 3 bulan. Itu jarak 6 bulan, dia udah beli rumah baru tiga Masya Allah. Ya, 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 dan ya. udah dapat di luar rumah baru ya, dapat uang totally 1 miliar. Oke, oke, oke. Itu yang aku ngedenger itu semua tuh yang Allah Maha Baik, Allah Maha Besar, kelimpahan ini nyata, cuma bisa gitu doang, Mas. Kelimpahan ini nyata, teman-teman bisa rasakan bahwa kebahagiaan dan kelimpahan betul-betul sudah ada dan tersedia ini. Gitu. Jadi nggak bisa berkata-kata dengan gambaran itu, hampir yang peluk-peluk kemarin dan salaman itu mungkin sekitar 25% bercerita, Tete aku sudah manifest. Tete aku sudah manifest. Bahkan ada salah satu ibu ya,
yang kebetulan dia mau berpisah gitu sama pasangannya, akhirnya nggak jadi berpisah. Terus akhirnya tadinya dia kuantum jamin dapat uang 4 miliar Mas dari suaminya. Mm-mm, Tahu mm. nggak berhasilnya berapa? 10 miliar. Wih, keren, 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 keren. Masya Allah, jadi bahagia, haru, rindu, eh rasa syukur teramat dalam sih. Mhm. Melihat progres teman-teman yang Iya, Masya Allah, karena pada saat waktu pertama kali mereka masuk, kan aku bisa lihat tuh wajahnya Mas. Di reuni benar. ataupun di kelas, kelihatan Mas wajahnya. Masih Hmm, wajah-wajah hmm. gini. Setelah sesi rilis bersama, masuk lagi materi-materi dan lain-lain, apalagi ditambah ada mystery guest. Hmm. Itu rata-rata alumni pada cerita suka banget dengan konsep acaranya. Suka banget dipertemukan sama ordinary people. Orang yang jarang ada di Indonesia gitu dengan kondisi dan mindset seperti itu. Ditambah lagi Mas Arif RH menyempurnakan, terus baru ditutup sama Quantum Jam dan lepaskan, perfect, Oke, jadi sempurna Mas. acara di Surabaya itu memang kalau pengalaman Haji Roso bikin event ya, itu yang paling paling bisa dibilang paling top, paling berkelas gitu. Dan berkelasnya itu ya kalau TVB nggak usah diomongkan karena TVB itu energinya itu di atas rata-rata. Kenapa aku bilang begitu? Ya itu tadi tidak pernah bosan, tidak pernah capek untuk kemudian mem-VVIP-kan semua peserta yang datang, yang hadir dengan pelukan yang hangat, penuh dengan ketulusan dari dalam hati gitu ya. Itu nggak semua orang bisa. Saya yakin, saya yakin-yakinnya gitu. Itu hanya orang yang diberikan gift, anugerah oleh Tuhan untuk bisa merasakan penderitaan sahabat-sahabat gitu. Karena bagaimanapun juga mungkin Teteh pernah berada di titik yang sama dan Gitu. senang lah melihat teman-teman akhirnya bisa bertumbuh, bisa melewati masa-masa sulit, bisa melewati luka dan derita yang selama ini dirasakan oleh teman-teman semuanya gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya Teh pas Ya, waktu kemarin di apa tuh namanya Surabaya itu ya, kan memang kita mendatangkan mystery guest. Itu ya. memang apa ya semacam kayak kejutan gitu buat buat teman-teman semuanya. Kenapa aku bilang kejutan? Karena jarang ya kita ketemu orang bisa dibilang manusia 15 digit itu kan jarang-jarang banget gitu. 15 digit. Dan Berarti saldonya udah triliun gitu ya Mas ya? satu Barangkali ada yang nggak tahu. panggung dengan aku, terus kemudian tugasku adalah mengelaborasi beliau, dan akhirnya beliau membuka semua rahasia kemakmurannya di kelas itu, sehingga secara vibrasi kaya itu nular banget gitu kan. Nah, sebenarnya kan jalan hidup seseorang itu kan eh asal kemudian vibrasi kaya, vibrasi bahagia, dan vibrasi cintanya nyatu, selaras itu kan nggak ada yang susah gitu kan. Nah, Betul. cuman kan untuk menuju ke situ kan butuh komunitas, butuh teman, ya kan, butuh figur otoritas ya nggak teh? Ya, butuh data juga yang dia lihat dari mata dan Nah, kepalanya sendiri atau dia dengar. butuh data ya teh ya. Butuh Nah, data, makanya karena kita hadirkan terpenting beliau. data. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm, mm. Terpenting Dan itu nggak data, Mas. sedikit kan, nggak sedikit mereka yang foto-foto terus kemudian Ya, Indra makasih banyak, akhirnya aku bisa copy data langsung gitu kan. Dan ya. tidak bisa kita pungkiri teh, selama aku kenal Mas Harif kemarin tuh adalah perform Mas Harif yang paling jenius, paling smart, itu bisa Paling menghidupkan ngalir, suasana sekali, paling ngalir. ngalir, paling kelawak juga gitu ya, dan ngena gitu. Apa yang disampaikan Mas Arief itu ngena sekali. Makanya ku bilang ini adalah momentum acara kita yang terbaik dan Iya. beruntung teman-teman yang bisa join secara online kemarin gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi karena kita menganggap ini adalah sesuatu yang berlian gitu ya.
Ini Ya, bener-bener banyak ilmu-ilmu daging semuanya dikupas. Bahkan Misteri Gas pernah ikut kelas yang harganya emas hantam serti 1 kilo senilai 2,8 miliar lah kalau dirupiahkan sekarang. Masya Allah. Itu intisarinya dibuka di reoni itu. Itu kalau nggak karena TVB, karena sahabat-sahabat Badan Revolution nggak mungkin kali ya. Beliau bersedia dan itu kehendak Tuhan lah. Kita bersyukur, kita Ya, sangat beruntung betul. semua kemarin yang hadir di sana. Waduh, Dan jangan khawatir sahabat, kalau misalnya teman-teman pengen mengakses mendapatkan seluruh rangkaian acaranya, mulai dari awal, mulai dari teteh sesi rilis sampai hmm, kemudian terakhir ditutup Quantum dengan Jam. install software kemakmuran dan Quantum Jam, itu teman-teman bisa dapatkan record acara sekitar 8 jam sampai 8,5 jam gitu dan mulai hari ini udah bisa dikirim ke emailnya teman-teman semuanya gitu. Sekali lagi, aku secara pribadi sangat angkat topi pada TVB, pada Misteri Guest, pada Mas Arif RH. Itu acara sangat berkesan. Teman-teman tuh ya Allah, acara segini, cuman bayar segini dapatnya bener-bener daging semua gitu teh. Daging khas. Bahkan teh, bahkan teh, ada Iya. salah satu temen yang ikut online, ya kan? Mm-mm. Online Mm. tuh kan bayarnya cuma 650 ribu lima puluh kalau ribu, nggak salah betul. ya. Ya, Nah, ya. dia itu bilang, ya Allah Mas, ini masih dapat record acaranya. Ya Allah, ini udah daging. Aduh, pokoknya banjir ucapan terima kasih lah ya kemarin ya. Ya, Mas. Nah, Teteh mungkin waktu sesi Misteri Guest, Teteh kan aku undang maju juga di depan. Ya, Apa yang Teteh tangkap dari percakapan kita bertiga itu intisarinya dari pengalaman beliau, rahasia kemakmuran beliau secara intisari aja, tas. Spill sedikit aja biar teman-teman nanti paham. apa tuh namanya Paham. menggalinya, Hmm. mendengarkan langsung lewat record itu. Jadi pada saat Mas Hendra panggil aku ke depan untuk ikut serta duduk dan juga sedikit kasih pertanyaan, dari mulai aku duduk sampai dengan beliau selesai bercerita, ada yang paling mengesankan sebetulnya dari apa yang Hmm, diceritain. Itu ada satu kalimat dia yang indah dan keren banget tuh. hmm. Jangan pernah takut Mimpi paling. bermimpi. Nah, Itu iya tuh, iya iya. jangan bermimpi, kata dia gitu kan. Hmm, Karena hmm, seperti apa yang disampaikan sama materi TVB, semua ada dan tersedia gitu kan. hmm, hmm. Jangan pernah takut bermimpi, karena kalau kamu bermimpi, ada sih resiko terbesar sebetulnya dari mimpi itu. Ya, Resiko terbesar dari mimpi yang kamu punya keberanian untuk mengungkapkannya, resiko terbesarnya adalah kejadian. Mimpi itu kejadian ya, gitu, Mas. jadian. Jadi jangan takut bermimpi karena resiko dari mimpi itu adalah kejadian gitu ya. Jadi makanya rajin-rajin kita membuat panggung imajinasi gitu ya.